Kisah Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk mendapat peringatan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiat Aqabah 1 tahun 621 Masehi adalah perjanjian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 12 orang penduduk Yasrib yang kemudian memeluk Islam. Baiat Aqabah ini terjadi pada tahun ke-12 kenabiannya. Kemudian mereka berbaiat, bersumpah setia kepada Muhammad SAW dan ikut membela Islam. Tahun 622 Masehi merupakan tahun ke-13 kenabian Rasulullah SAW. Di tahun itu pula perjanjian Aqabah kedua dilaksanakan. Dan suatu hari di waktu tengah malam, perjanjian tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan 73 orang pria dan 2 orang wanita Yasrib. Wanita dalam perjanjian tersebut adalah Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi. Pada suatu malam, Rasulullah SAW datang menjumpai mereka bersama pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, yang kala itu masih musyrik. Abbas meminta jaminan keamanan untuk keponakannya. Nabi Muhammad SAW kepada rakyat Yasrib malam itu lebih dahsyat dari perang Badar. Namun sedikit orang yang tahu. Itulah sebabnya mengapa kaum muslimin hijrah ke Madinah dan disambut kaum Ansor. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari, diceritakan bahwa Ka'ab bin Malik yang biasanya ikut berperang bersama Rasulullah SAW, namun dalam perang Tabuk, Ka'ab bin Malik tidak ikut serta. Sudah menjadi tradisi Rasulullah SAW, beliau tidak pernah melakukan sebuah peperangan selain beliau merahasiakan tujuan peperangannya. Hingga saat terjadilah perang Tabuk ini, yang mana beliau menyatakan tujuan perangnya secara terang-terangan. Ketika Rasulullah SAW berangkat ke perang Tabuk melalui padang pasir dengan cuaca yang sangat panas saat itu, dapat dikatakan bahwasanya beliau menempuh perjalanan yang amat jauh dan penuh risiko, serta menghadapi musuh yang berjumlah besar, mencapai ratusan ribu pasukan Romawi, ditambah dengan tambahan personil dari penguasa Basrah Bani Ghassan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kaum muslimin apa yang akan mereka hadapi bersamanya. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan perbekalan perang yang cukup selama perjalanan. Pada saat itu, kaum muslimin yang menyertai Rasulullah SAW banyak sekali, mencapai 30.000 pasukan kaum muslimin. Hingga Ka'ab menduga bahwa jika ia tidak mengikuti perang tersebut, tidak akan diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama tidak ada wahyu yang turun mengenai dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berperang ketika hasil panen buah sangat memuaskan. Beliau dan kaum muslimin yang ikut serta sudah bersiap-siap, sedangkan Ka'ab pergi untuk mencari perbekalan bersama kaum muslimin yang lainnya. Namun, ketika ia tidak memperoleh perbekalan sama sekali, Ka'ab berkata dalam hatinya, saya dapat mempersiapkan perbekalan sewaktu-waktu. Saya selalu dalam teka-teki antara ia berangkat dan tidak, hingga pasukan muslimin yang lain semakin siap untuk berangkat. Rasulullah SAW berangkat bersama kaum muslimin, sedangkan Ka'ab belum mempersiapkan perbekalan sama sekali. Akhirnya Ka'ab pulang tanpa mempersiapkan sesuatu. Ia masih berada dalam kebimbangan antara turut serta berperang ataupun tidak, hingga pasukan kaum muslimin telah bergegas berangkat dan perang pun berkecamuk sudah. Kemudian
Kaab ingin menyusul ke medan pertempuran itu. Namun hal itu hanyalah angan-angan belaka, dan akhirnya Kaab ditakdirkan untuk tidak ikut serta ke medan perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah SAW pergi ke medan perang Tabuk, maka mulailah rasa sedih menyelimuti diri Kaab bin Malik. Ketika keluar ke tengah-tengah masyarakat sekitar, ia menyadari bahwasanya tidak ada yang dapat ia temui kecuali orang-orang yang dalam kemunafikan atau orang-orang yang lemah yang diberikan uzur oleh Allah sehingga tidak mengikuti perang. Sementara itu, Rasulullah SAW tidak ingat bahwa Kaab tidak ikut serta dalam peperangan. Kemudian, ketika beliau sedang duduk-duduk di tengah para sahabat, tiba-tiba beliau bertanya, "Mengapa Kaab bin Malik tidak ikut serta bersama kita?" Seorang sahabat dari Bani Salimah berkata, "Ya Rasulullah, sepertinya Kaab bin Malik lebih mementingkan dirinya sendiri daripada perjuangan ini." Mendengar ucapan sahabat tersebut, Muaz bin Jabal berkata, "Hei sahabat, buruk sekali ucapanmu itu. Demi Allah, ya Rasulullah, saya tahu bahwasanya Kaab bin Malik itu adalah orang yang baik." Kemudian Rasulullah SAW pun diam. Ketika Kaab mendengar bahwasanya Rasulullah SAW telah bersiap-siap kembali dari perang Tabuk, maka ia pun diliputi kesedihan. Lalu Kaab mulai merancang alasan untuk berdusta. Kaab berkata dalam hati, "Alasan apa yang dapat menyelamatkan diri saya dari amarah Rasulullah?" Untuk menghadapi hal tersebut, Kaab meminta pertolongan kepada keluarga yang dapat memberi saran. Ketika ada seseorang yang berkata kepada Kaab bahwasanya Rasulullah SAW hampir tiba di kota Madinah, hilanglah alasan untuk berdosa dari benaknya. Akhirnya Kaab menyadari bahwasanya ia tidak dapat berbohong sedikit pun kepada Rasulullah. Oleh karena itu, Kaab pun harus berkata jujur kepada beliau. Tak lama kemudian, Rasulullah dan para sahabat lainnya tiba di kota Madinah. Seperti biasa, beliau langsung menuju masjid, sebagaimana tradisi beliau manakala tiba dari bepergian ke suatu daerah untuk melakukan sholat. Setelah melakukan sholat sunnah, Rasulullah langsung bercengkrama bersama para sahabat. Setelah itu, datanglah beberapa orang sahabat yang tidak sempat ikut serta bertempur bersama kaum muslimin, seraya menyampaikan berbagai alasan kepada beliau dengan bersumpah. Diperkirakan mereka yang tidak mau turut serta bertempur itu sekitar 80 orang lebih. Ternyata Rasulullah menerima keterusan mereka yang tidak ikut serta berperang, membayat mereka, memohon ampun untuk mereka dan menyerahkan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka kepada Allah. Selang beberapa saat kemudian, Kaab datang menemui Rasulullah SAW. Setelah ia memberi salam, beliau tersenyum seperti senyuman orang yang marah. Kemudian Rasul pun bersabda, "Kemarilah." Lalu Kaab berjalan mendekati beliau hingga ia duduk tepat di hadapan beliau. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa kamu tidak ikut serta bertempur bersama kami, wahai Kaab? Bukankah kamu telah berjanji untuk menyerahkan jiwa ragamu untuk Islam?" Kaab menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah, seandainya saya duduk di dekat orang selain diri engkau, niscaya saya yakin bahwasanya saya akan terbebaskan dari kemurkaannya karena alasan yang saya sampaikan." Tetapi demi Allah, saya tahu jika sekarang saya menyampaikan kepada engkau alasan yang penuh dusta hingga membuat engkau tidak marah, tentunya Allah lah yang akan membuat engkau marah kepada saya. Apabila saya mengumpulkan kepada engkau, ya Rasulullah, alasan saya yang benar dan jujur, lalu engkau akan memarahi saya dengan alasan tersebut,
maka saya pun akan menerimanya dengan senang hati. Biarkanlah Allah memberi hukuman kepada saya dengan ucapan saya yang jujur tersebut. Demi Allah, sesungguhnya tidak ada uzur yang membuat saya tidak ikut serta berperang. Demi Allah, saya tidak berdaya sama sekali kala itu, meskipun saya mempunyai peluang yang sangat longgar sekali untuk ikut berjuang bersama kaum muslimin. Mendengar pengakuan yang tulus itu, Rasulullah pun bersabda, orang ini telah berkata jujur dan benar. Oleh karena itu, berdirilah hingga Allah memberimu keputusan. Akhirnya, Ka'ab pun berdiri dan beranjak dari sisi beliau. Tak lama kemudian, ada beberapa orang dari Bani Salimah beramai-ramai mengikuti Ka'ab serta berkata, "Hai Ka'ab, demi Allah, sebelumnya kami tidak mengetahui bahwasanya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan dosa. Kamu benar-benar tidak mengemukakan alasan kepada Rasulullah sebagaimana alasan yang dikemukakan para sahabat yang lain yang tidak ikut berperang. Sesungguhnya hanya istighfar Rasulullah untuk mulah yang menghapus dosamu." Kemudian Ka'ab bin Malik berkata dalam hati, "Demi Allah, mereka selalu mencerca saya hingga saya ingin kembali lagi kepada Rasulullah. Lalu saya dustakan diri saya." Lantas ia bertanya, "Apakah ada orang lain yang telah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti diri saya ini?" Orang-orang Bani Salimah menjawab, "Ya, ada 2 orang lagi seperti dirimu." Kedua orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah seperti apa yang telah kamu utarakan. Dan Rasulullah pun menjawabnya seperti jawaban kepadamu. Ka'ab bin Malik berkata, "Siapakah kedua orang tersebut, wahai para sahabat?" Mereka, kaum Bani Salimah, menjawab, "Kedua orang tersebut adalah Murarah bin Rabi'ah al-Amin dan Hilal bin Umayyah al-Waqi." Beberapa hari kemudian, Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan mereka bertiga yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Sejak saat itu, kaum muslimin mulai menjauhi dan berubah sikap terhadap mereka bertiga, hingga bumi terasa asing bagi mereka. Dan hal ini berlangsung 50 malam lamanya. Dua orang teman Ka'ab, Murarah bin Rabi'ah al-Amin dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi, yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk itu, kini bersimpuh sedih di rumahnya sambil menangis. Sedangkan Ka'ab adalah seorang anak muda yang tangguh dan tegar. Ia tetap bersikap wajar dan tidak menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Ia tetap keluar dari rumah, pergi ke masjid untuk berhadir sholat Jumat bersama kaum muslimin lainnya, dan berjalan-jalan di pasar meskipun tidak ada seorang pun yang sudi berbicara dengannya. Hingga pada suatu ketika Ka'ab menghampiri Rasulullah sambil memberikan salam kepadanya ketika beliau berada di tempat duduknya usai sholat. Ka'ab bertanya dalam hati, apakah Rasulullah SAW akan menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam atau tidak? Kemudian Ka'ab melaksanakan sholat di dekat Rasulullah sambil mencuri pandangan kepada beliau. Ketika Ka'ab telah bersiap untuk melaksanakan sholat, Rasul memandangnya, dan ketika Ka'ab menoleh kepada beliau, Rasul pun mengalihkan pandangannya dari Ka'ab. Setelah lama terisolir dari pergaulan kaum muslimin, Ka'ab pun pergi berjalan-jalan hingga sampai ia di pagar kebun Abu Qatadah. Abu Qatadah adalah sepupu Ka'ab. Sampainya di sana, Ka'ab pun mengucapkan salam kepadanya. Tetapi demi Allah, sama sekali ia tidak menjawab salam Ka'ab. Akhirnya Ka'ab memberanikan diri untuk bertanya kepadanya, "Hai Abu Qatadah, saya bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya saya sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya?" Ternyata
Abu Qatadah hanya terdiam saja. Lalu Ka'ab mengulangi lagi ucapannya dengan bersumpah seperti yang pertama kali. Namun ia tetap saja terdiam. Kemudian Ka'ab mengulangi ucapannya dan ia pun menjawab, "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang hal ini." Mendengar ucapan itu, berlinanglah air mata Ka'ab. Lalu ia kembali ke rumah sambil menyusuri kebun tersebut. Setelah 40 hari lamanya dari pengucilan umum, ternyata wahyu Allah pun tidak juga turun. Hingga pada suatu ketika, seorang utusan Rasulullah mendatangi Ka'ab sambil menyampaikan sebuah pesan. "Hai Ka'ab, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk menghindari istrimu." Ka'ab bertanya, "Apakah saya harus menceraikan atau bagaimana?" Utusan tersebut menjawab, "Tidak usah kamu ceraikan, tetapi cukuplah kamu menghindarinya dan janganlah kamu mendekatinya." Lalu Ka'ab berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, sebaiknya kau pulanglah terlebih dahulu ke rumah orang tuamu dan tinggallah bersama dengan mereka hingga Allah memberikan keputusan yang jelas dalam permasalahan ini." Tak lama kemudian, istri Hilal bin Umayyah pergi mendatangi Rasulullah sambil bertanya, "Ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah itu sudah berlanjut usia dan lemah serta tidak mempunyai pembantu. Oleh karena itu, izinkanlah saya merawatnya." Rasulullah SAW pun menjawab, "Jangan, sebaiknya kamu tidak usah menemaninya terlebih dahulu, dan ia tidak boleh dekat denganmu untuk beberapa saat." Istri Hilal tetap bersikeras dan berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, sekarang ia itu tidak mempunyai semangat hidup lagi. Ia senantiasa menangis sejak mendapatkan permasalahan ini sampai sekarang." Setelah itu Rasulullah SAW memberikan izin kepada istri Hilal bin Umayyah untuk merawat suaminya. Ternyata hal itu berlangsung selama 10 malam. Hingga dengan demikian lengkaplah selama 50 malam bagi mereka. Terhitung sejak kaum muslimin dilarang untuk berbicara kepada mereka. Pada malam ke-50, Ka'ab melaksanakan sholat di belakang rumah. Ketika Ka'ab sedang duduk dalam sholat tersebut, dirinya diliputi penyesalan dan kesedihan. Tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak dengan lantangnya menembus cakrawala, "Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Maka Ka'ab pun tersungkur sujud dan mengetahui bahwasanya ia telah terbebas dari persoalannya. Kemudian Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin usai sholat subuh bahwasanya Allah telah membebaskan Ka'ab dan 2 orang temannya dari permasalahan tersebut. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا
أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati dari segolongan mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan menerima taubat. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, hingga terasa bumi sangat sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada sempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya lah saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kaum dengan orang-orang yang benar. Hal ini menjelaskan bahwa Allah telah menerima taubat mereka dan mereka telah terbebas dari masa sulitnya. Kemudian mereka bersumpah berbaiat kepada Rasul dan beristighfar. Adapun alasan Rasulullah memperlakukan mereka seperti itu adalah karena Allah belum menurunkan wahyu untuknya. Karena Rasul tidak akan memutuskan sesuatu sebelum Allah memberi jawaban untuknya. Maka begitulah kisah Ka'ab bin Malik, salah satu peristiwa yang terjadi pada saat perang Tabuk. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang. Dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ingin ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah. Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh. Melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.